Assalamualaikum. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin doa? Attention. Please. Let's pray together. Begin. Greet to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada diri kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Boleh berdiri dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya kalau begitu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa saja? Bapak, Bapak Sari, Tias. Oke, sebentar. Kemana? Izin Bu. Izin. Tiga-tiganya izin? Ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau begitu. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya itu tentang apa? Ya, Fatir, boleh. Masih ingat gak teks deskripsi itu apa? Ya. Suasana, perasaan, atau tempat secara detail menyatakan. Oke, keren. Ada lagi yang lain yang masih ingat tentang apa? Ya, Galang, apa? Ciri-ciri menentukan deskripsi. Oh iya, betul. Ya, jadi pada minggu kemarin kita telah mempelajari teks deskripsi, pengertian teks deskripsi dan ciri umum teks deskripsi. Ya, gitu. Sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, ya, Ibu ada pretest untuk kalian, ya. Ini pretest tentang materi yang akan kita pelajari, ya. Guna pretest ini agar Ibu atau kita semua tahu capaian diri kita sampai mana, ya. Ibu bagikan satu orang satu, ya. Lima, ya. Apakah sulit soalnya? Oke, yuk. Sudah selesai? Sudah, oke. Kumpulkan. Boleh? Bisa dulu sebentar, ya.
Oke, ini sebagian ada yang sudah mampu memahami, ada yang belum ya. Gak apa-apa, nanti kan kita di sini kita belajar ya. Sekarang kita akan membahas struktur teks deskripsi ya. Sekarang kita akan membahas struktur teks deskripsi ya. Ada apa saja struktur teks deskripsi? Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan ya. Jadi struktur teks deskripsi ini ada tiga. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada definisi umum. Deskripsi umum adalah struktur teks deskripsi yang memuat definisi secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Pada bagian ini, penulis memberikan informasi mengenai objek secara luas ya, seperti nama tempat dan deskripsi umum suatu objek, begitu ya. Jadi definisi umum ini biasanya memperkenalkan secara luas dulu objek tersebut atau apa ya, entah itu namanya, entah itu asal-usulnya dari mana, begitu ya. Adanya di dalam bagian definisi umum. Gitu ya. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Ya. Deskripsi bagian adalah struktur teks deskripsi yang memuat deskripsi secara terperinci ya, dan menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Seperti ciri khas ataupun daya tarik yang dimiliki objek. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini ya, biasanya penulis itu menuliskan secara detailnya, terperincinya ya. Jadi yang bagian paling jelasnya itu ada di dalam deskripsi bagian ya. Biasanya isinya itu ada ciri-cirinya ya tentang suatu objek tersebut, atau ciri khasnya yang dimiliki objek tersebut dan tidak dimiliki objek yang lain. Lanjut, terakhir ada simpulan. Simpulan merupakan pernyataan umum dari penulis teks deskripsi tentang benda atau sesuatu yang dideskripsikan. Pada bagian ini, penulis biasanya memberikan kesan terkait objek yang dideskripsikan secara subjektif. Subjektif itu apa? Subjektif itu pendapat atau pandangan orang yang berbeda-beda. Ya, jadi yang penulis itu adalah kesan dirinya terhadap objek tersebut. Entah itu kesan baik, entah itu kesan yang kurang baik. Nah, sekarang karena tadi kita sudah melakukan pretest, ya. Nah, yang tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pretest kita. Tadi ya, kalian tadi ya. Begitu. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan kelompok-kelompoknya ya. Nanti kalian boleh langsung bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Adli, Akbar, Berliana, Lindsay, dan Desra ya. Kelompok 2 ada Faik, Fatir, Galang, Aidah, dan Clara. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian ya. Silakan. Kursinya boleh mejanya disatu-satukan. Nah, apakah mudah? Belum ya? Boleh. Cobain tips yang tadi ya. Dipahami perpotongannya. Bagaimana, mudah apa sulit? Sulit. Oke, silakan dibaca lagi ya. Ya, silakan baca perpotongannya. Tadi ada berapa potongannya? Ada di sini di dalamnya ya. Oke, jangan nih, ada banyak. Misterinya ada banyak dong. Ya. Jadi nanti presentasinya
kamu sebutkan definisi umum, bacakan, deskripsi bagian bacakan, simpulan bacakan. Kayak gitu. Jadi ini jangan terlalu dekat, nanti tulis dulu definisi umumnya ya. Iya, gak apa-apa yang udah ditempel gak apa-apa, di pinggir aja. Masih bisa. Oke. Kasih jarak. Nah, judulnya boleh di sebelah sini ya, judulnya ya. Judulnya ya, tulis ya. Sudah, oke, kelompok 1 siap, nanti unjuk ya. Atau presentasi ke depan. Kelompok 2 sudah? Sudah juga, ternyata tinggal kelompok 3 dan 4 ya. 3 sudah? Oh, ternyata sudah kelompok 3 juga. Kelompok 4? Wah, mantap ya, good job. Sudah semua ya. Nah, berarti saatnya kita unjuk atau presentasi. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan Pemandian air panas. Oke, silakan dijelaskan satu-satu yang mana definisi umumnya, deskripsi umumnya, deskripsi bagiannya, dan simpulannya. Silakan. Yang keras A. Pemandian air panas seperti Sukabumi menggunakan kendaraan roda 2 dan 29 menit dengan kendaraan roda 2. Air panas geyser Cisolok ini menyembur dari sungai yang ada. Oke, ya jadi itu coba dilihatin lagi teh. Nah, ini presentasi dari kelompok 1 tentang geser Cipanas di Cisolok begitu ya. Jadi kelompok 1 mampu definisi umumnya yang mana, menentukan deskripsi bagiannya dan simpulannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 boleh sebelah sini. Diperlihatkan dulu. Oke, ternyata ini apa judulnya? Pemandian air panas juga sama. Silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mendeskripsikan tentang pemandian air panas. Oke, disebutkan dulu struktur yang mana? Definisi umum. Pemandian air panas seperti komunikasi tidak akan mengganggu sekali daerah. Oke. Terdapat beberapa putusan dalam pertama yang berbeda-beda aliran sungai dengan air. Kita lanjut ke bagian terakhir. Tempatnya berada di desa Suwangesari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dari Pelabuhan Ratu menuju lokasi air panas Geyser Cisolok berjarak sekitar 17 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 33 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 29 menit dengan kendaraan roda 2. Air panas Geyser Cisolok menyembur dari sungai yang ada di situ dengan lokasi yang cukup berdekatan. Oke, coba diperlihatkan lagi. Ini pekerjaan dari kelompok 2 ya. Menentukan definisi umumnya, deskripsi bagiannya, dan simpulannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan berjajar sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ya, sebutkan dulu strukturnya. definisi umum. Kabupaten Sukabumi selain terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, juga memiliki berbagai destinasi wisata air terjun yang memikat hati para wisatawan. Salah satunya adalah wisata air terjun Curug Sosok sekitar 3.000 saja. Oke, lanjut. Struktur apa yang dibacakan? Silakan. Deskripsi bagian. Keunikan lain dari Curug Condong adalah pemandangan alamnya di sekitar air terjun. Tumbuh pepohonan hijau dan rindang. Menciptakan suasana di sekitar air terjun ini sangat cocok untuk bermain air dan bersantai. Oke, lanjut. Yang terakhir apa? simpulan.
Simpulan. Simpulan. Curug Sodong terletak dalam kawasan Geopark Ciletuh, salah satu dari 7 taman bumi geopark yang diakui oleh UNESCO. Keberadaan air ini adalah tempat yang pantas untuk berlindung. Nah, coba dilihat yang lagi. Nah, ini presentasi dari kelompok 3 ya. Teks deskripsi tentang Curug Sodong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali tempat duduknya. Yang terakhir, kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkan kami mempresentasikan teks deskripsi yang berjudul Curug Sodong. Yang pertama, definisi umum. Curug Sodong terletak di kawasan Geopark Ciletuh, salah satu dari 7 taman mini geopark yang diakui oleh UNESCO. Selain pemandangan alam yang indah, suasana di sekitar air terjun ini sangat cocok untuk bermain air dan bersantai. Oke, lanjut. Apa itu? Yang kedua? Deskripsi bagian. Oke. Kabupaten Sukabumi selain terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, juga memiliki berbagai destinasi wisata air terjun yang memikat hati para wisatawan. Salah satunya adalah wisata air terjun Curug Sodong yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu, di Desa Ciwaru, Kecamatan Emas, Kabupaten Sukabumi. Curug Sodong memiliki keunikan dengan 2 aliran air terjun yang bersebelahan mencapai ketinggian sekitar 20 meter. Debit airnya cukup deras, terutama saat musim hujan dengan daya tarik alam yang ada di sekitarnya. Para wisata Curug Sodong buka mulai pukul 8 hingga 4 sore dengan biaya masuk sekitar 3.000 saja. Oke, yang terakhir? Ada simpulan. Keunikan lain dari Curug Sodong adalah pemandangan alamnya. Di sekitar air terjun tumbuh pepohonan hijau dan rindang, menciptakan suasana yang damai. Nama Sodong sendiri merujuk pada cekungan di bawah air terjun yang menyerupai gua. Dalam bahasa Sunda, cekungan seperti ini sering disebut Sodong. Curug Sodong adalah destinasi wisata menarik yang menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan kisah mistis yang menggugah selera. Oke, selesai? Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan ke tempat duduknya kembali ya. Jadi keempat kelompok sudah mempresentasikan atau unjuk kerja ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Boleh dikumpulkan dulu. Nggak apa-apa, nggak usah amplopnya. Itu amplop misterinya buat kalian ya. Ini misterinya buat ibu. Kelompok 4. Oke. Nah, sekarang ibu pengen dari perwakilan per kelompok, silakan simpulkan hasil kerja kalian tadi. Kelompok 1, simpulannya apa jadinya? Ada struktur apa saja yang ada di dalam teks yang kalian telah tadi? Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, definisi umumnya itu tadi mencakup apa aja? Menjelaskan tentang apa aja? Pemandian air panas. Kalau deskripsi bagiannya? Menjelaskan tentang Aja yang ada di air panas. Wisata. Terus ada apa aja? Pemandiannya ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Tadi tentang pemandian air panas. Coba simpulkan. Jadi pemandian air panas itu bagaimana? Dari teksnya, strukturnya juga. Jadi strukturnya ada apa aja? Definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, jadi kalau definisi umumnya yang bagian mana? Menjelaskan Pemandian air panas. Kalau deskripsi bagiannya? Tentang wisata. Ada apa aja memang di pemandian air panasnya? Iya, air mancur. Kolamnya. Oke ya.
dari pemaparan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya, Ibu dapat melihat bahwa kalian sudah mampu, ya, sudah mampu mengetahui atau mengidentifikasi struktur teks deskripsi, ya. Kalian sudah mampu menentukan yang mana definisi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana simpulannya. Begitu ya. Oke, sekarang kalian boleh kembali ke posisi awal ya. Boleh kembali ke posisi awal yang tadi. Kita sudah mengerjakan atau menentukan struktur teks deskripsi per kelompok. Sekarang Ibu ada tugas individu atau per orangnya ya. Nih, Ibu akan bagikan satu orang satu ya. Nanti Ibu jelaskan. Boleh Dimar dikebelakangkan. 2, 3. Nah, Ibu akan menjelaskan tugasnya ya. Itu ada sebuah teks deskripsi ya. Kalian Ibu minta untuk tentukan yang mana bagian definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulannya. Kalian boleh menandai langsung di kertasnya ya. Jangan lupa diberi nama. Tipsnya yang tadi dibaca lalu dipahami ya. Jadi kalian bisa tahu yang mana definisi umumnya, yang mana deskripsi umumnya ya. Silahkan. Dibaca pelan-pelan ya. Mudah ya, mudah ya. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Dimar sudah? Boleh dikumpulkan Dimar? Sudah? Oke, Dimar sudah. Zikra sudah ya? Oke, boleh dikumpulkan juga. Ada lagi yang mau dikumpulkan? Ah, sudah. Oke. Boleh, Akbar sudah. Nah, karena tadi di awal kita sudah melakukan pretest sebelum kalian mengetahui pembelajaran hari ini. Sekarang ada namanya post test ya. Pertanyaan yang sama tapi berbeda. Yang kenapa? Bedanya kenapa? Karena bedanya kalian sekarang sudah mempelajari materi hari ini ya. Jadi Ibu ingin melihat capaian kalian sebelum mempelajari pelajaran hari ini, sebelum mengetahui pelajaran hari ini, dan sesudah mempelajari pelajaran hari ini ya. Ibu isi ya. Ini masuk rumahnya. Mungkin sekarang akan jadi mudah ya mengerjakannya karena kalian sudah mempelajari pelajaran yang ada di dalam pertanyaan.
membedakan apa yang menurutmu sulit pada bab ini? Siapa yang mau jawab? Oke, Rizda. Apa? Kesulitannya untuk membedakan teks deskripsi bagian. Oke, sulit untuk membedakan deskripsi bagian dengan definisi umum. Oh, definisi umum ya. Jadi kayak mungkin agak sedikit terkecoh ya, Rizda ya. Kesulitan di bagian membedakan yang mana sih bagian deskripsi umum itu ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang jawab? Adli. Bagaimana perasaannya Adli? Senang Cukup senang. Kenapa cukup senang? karena dapat mengetahui hal yang baru. Oke, mengetahui hal yang baru. Hal baru apa? Teks deskripsi. Apa aja teks deskripsi tadi struktur apa aja strukturnya? Deskripsi umum, Deskripsi bagian, ya dan simpulan. Betul, itu hal baru ya untuk kalian semua ya. Oke, tepuk tangan untuk Adli. Hal apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Oke, Desra, silakan. Hal yang menyenangkan hari ini yaitu bisa mengetahui lebih lanjut pembelajaran teks deskripsi. Iya. Dan hal yang tidak menyenangkan hari ini yaitu cuaca yang sangat gerah. Sangat gerah dan masa apa yang lain juga gerah? Ya. Tapi kita tetap semangat ya. Ya. Oke, yang menyenangkannya tadi tetap bisa melanjutkan tentang deskripsi, teks deskripsi ya. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Lisa. Lanjut. Apa harapanmu dalam pembelajaran Indonesia ke depannya? Oke, Dr. Ardi boleh. Harapannya semoga kedepannya kita bisa belajar di luar. Oke, mau belajar di luar. Kan panas, gak apa-apa belajar di luar. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita cari tempat yang betul. Oke, boleh masukannya. Siapa tahu minggu depan kita akan bisa belajar di luar. Yang teduh ya. Oke, tepuk tangan dong, Pak. Oke, apa? Udah? Memperbanyak game. Oh, mau memperbanyak game. Yang tadi kurang ya. Nanti siapa tahu di pertemuan selanjutnya Ibu akan menambahkan game-game di pembelajaran kita ya. Terima kasih dan tepuk tangan. Oke ya, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tentu kata Adi cukup menyenangkan pembelajaran hari ini ya. Oke, pembelajaran hari ini kita tadi sudah kita sudah menyampaikan tentang teks deskripsi. Ada yang mau menyimpulkan? Pembelajaran hari ini apa? Zikra boleh. Kita mempelajari tentang struktur teks deskripsi, ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Kita juga tadi menentukan mana yang termasuk strukturnya melalui teks deskripsi yang diacak. Oke, betul ya. Jadi juga kita sudah mengetahui struktur teks deskripsi. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Ada puisi, gurindam, dan pantun. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ditutup. Attention. Let's pray together. Begin.